Oke, jadi apa nih? Apa dong? Ya apa? Gue pengen deh bikin usaha kuliner. Bagus tuh. Kafe berarti. Gue juga mikirnya kayak gitu. Kalau kafe tuh kita butuh modal yang banyak. Nah, itu dia Al. Motor gua sih bisa aja kalau mau digadein. Tapi kayaknya nggak bakal cukup sih. Gue sih punya rumah warisan dari kakek nyokap. Buat tempat usahanya. Boleh tuh. Yang di Jonggol itu, lo yakin? Bukan gitu, sakit. On. Ya. Maksud gue, kita jual tuh rumah dan hasilnya kita bikin usaha. Iya, Ngerti lo? iya gue ngerti. Nih, lu udah ngerti nggak? Hah? Lu dengerin. Iya. Bagus Al. Tapi lu yakin Al? Gue yakin lah. Usaha kita pasti maju. Lu berdua gimana? Yakin lah gue. Yakin dong, yakin. Ya dah, kalau gitu besok kita ke sana. Kita rapiin dulu tuh rumah biar gampang dijual. Oke. Kuy nggak nih? Lakuy. Gas. Al, ini benar gak sih jalannya? Harusnya sih benar. Tapi udah banyak yang berubah nih. Lim, lu tanya Gi. Kenapa harus gue sih? Kan gue yang punya ide. Nanya siapa? Permisi Mas, maaf, depan tanya Mas. Ya, iya mas. Kalau alamat ini di mana ya Mas? Ini bener kan Mas jalannya? Oh benar mas. Mas sekarang tinggal lurus aja, nanti sekitar 200 meter sebelah kiri mas. Ya. Oh, Ya, gitu, Udah Mas. deket tuh Mas ya? Deket, Udah, mas. makasih ya Mas. Mas. Sebentar. Ya Mas. Itu mau ke rumah itu ada perlu apa ya? Oh, itu rumah warisan teman saya Mas. Oh. Emangnya kenapa ya Mas? Cuman rumahnya mas. Enggak mas, nggak ada apa-apa mas. Nggak ada apa-apa. Ya, makasih ya Mas. Iya, iya. Mari mas. Tuh angker kan. Makanya itu. Iya. Ya, mari mas. Beneran nih rumahnya? Serius lu? Lu pikir kita di sini pengen liburan? Hah? On banget lu. Tuh. Ini sih berantakan banget. PR banget sih ini. Al, angker nggak nih? Kocak lu. Kan ada Al ya? Tenang aja lah. Udah. Yuk, kita masuk.
Al, Gue lihat sih kamar-kamar masih pada bagus tuh. Tapi ada satu kamar yang kekunci dan nggak bisa gue cek. Di belakang sih enak suasananya. gue cek dapur juga masih oke sih. Ya paling tinggal diberes sedikit lah. Yaudah, kalau gitu kita rapiin kamar aja dulu. Biar kita bisa istirahat. Yaudah yuk. Udah sih ini mah. Tinggal dicat doang. Tadi di luar gue liat ada genteng rusak. Kayaknya harus dibenerin tuh. Itu mah cari tukang juga beres. Oke, boleh. Berarti lu besok jalan. Kok gua? Kan gua? Ide. Nah, besok gua jalan. Lah, lu di sini, Lim? Emang kenapa? Wih, santai dong. Gak usah ngegas. Gua kan cuma nanya doang. Lu bikin gua kaget aja. Apaan sih lu? Gak jelas banget. Ya lagian lu pakai masker gitu, bikin gua kaget aja. Al. Lu ngerasa ada yang aneh gak sih? Maksud lu? Ya kayak... Nggak jadi deh. Dih, gak jelas banget. Udah. Al! Kenapa? Lu kenapa? Hah? Kenapa? Hah? Lu kenapa? Kenapa, Al? Gak apa-apa kok. Gue cuma tiba-tiba pusing aja. Oh, Lim, kayaknya kita tidur bareng dulu deh malam ini. oke.
Kenapa lu? Dari mana? Habis mandi lah. Si Ali mana? Tadi gue lihat di depan, lagi bersih-bersih. Harus banget ya? Ya mau gimana lagi? Amanah dari nenek gue kan. Setelah gue pikir-pikir sih, cuman ini kenang-kenangan dari dia. Lo jadi cari tukang? Yaudah gue cabut dulu ya. Boleh. Nih, gue kirain gak ikut Mbak manggil tukang. Ya kali gitu ya ditemenin Al. Ogah banget. Oh. Tuh. Gua tiga-tiga, ada nggak lu? Ah, ada lah. Ya, satu lagi. Ya. Permisi mas. Oh, Numpang ya, nanya. apa, Mas? Iya. Di daerah sini tuh ada yang bisa benerin genteng sama cat rumah nggak? Buat di mana, Mas? Di rumah saudara saya mas. Walah, ngapain cari orang lain? Kita ini spesialisnya. Nih, biar Mas tahu ya. Warga di sini kalau rumahnya ada bocor atau rusak, pasti cari kita, Mas. Betul itu. Bukan gitu, iya nggak? Betul. Kebetulan banget. Kita lagi nyantai. Berarti kebetulan nih. Kebetulan. Oke, sekarang langsung ke rumah aja yuk. Ya, ayo kalau kayak gitu. Gaskeun. Ah. Bu, tulis dulu ya. Bentar ya. Ya, Bu. Bisa, Bu. Bu, ya. Ucet deh. Kenapa mas? Mas, ini bener rumahnya? Iya ini mas. Pantesan gak asing. Dia kan temennya kemarin nanya alamat itu. Gimana sih lu? Lu nggak ngingetin juga sih, gimana? Ya namanya juga orang lupa nggak inget. Terus gimana dong? Mas, jadi gimana nih? Ah, lupa. Kita kan punya kerjaan benerin odong-odongnya Pak RT. Oh, Pak RT punya dong. Gimana sih lu? Kan kemarin dia baru beli. Mas, lama benerinnya. Ya kira-kira setahun lah. Sudah lama banget setahun. Kayak benerin rumah ya. Ya gitu dah. Sebentar doang sih mas. Aduh mas, nggak bisa mas. Iya Mas, maaf. Yang tadi saya sampaikan, warga di sini tuh pada ngerebutin kita gitu. Betul. Benerin genteng doang mas. Apalagi genteng Mas. Saya tuh fobia banget Mas, ketinggian. Apalagi rumahnya angker kayak gini. Angker gimana maksudnya mas? Gini mas, maksudnya kalau Pak RT kerjaannya gini benerin, itu udah kayak kesetanan mas. Gitu mas. Tadi kan katanya lagi santai mas. Aduh mas, kita bener-bener lagi sibuk. Pokoknya kalau ada apa-apa, hubungin manajer kita aja ya. Ya. Mas, saya bayar 3 kali lipat deh. Lumayan coy. Katanya mau kayuin lagi. Lah mending kalau bisa balik. Nah kalau kagak. Widih, udah rapi nih. Cari tukang lah.
Terus? Nggak jelas. Sialnya mana? Ya, dia malah tidur. Woi, gimana sih? Woi, Al. Sore, Im. Pamali lu di luar rumah maghrib-maghrib gini. Sambet ya lu ntar. Ian, tumben banget sih lu rajin. Ya, lu mau cepat laku nggak nih rumah? Ya buruan diberesin lah. Ya makanya, ini juga kebut beres-beresnya. Biar kita bisa cepet pulang. Si Ali mana Ali ya? Tadi gue lihat sih masih tidur. Emang belum bangun juga? Belum lihat gue dari tadi. Kita berdua doang nih yang beres-beres. Suwe banget, mentang-mentang dia yang punya rumah apa? Lu bangunin lah makanya. Terus beli makan gitu. Lapar banget nih gue. Kenapa nggak lu aja? Kan gue yang punya ide. Ah, suwe banget lu. Ya udah lu, beresin tuh. Al, bangun Al. Udah maghrib Al. Ya. Al, bagi duit dong. Pengen beli makan nih. Pakai duit dulu. Ntar diganti. Awas kalau nggak diganti ya. Ngapain Al? Habis beresin dapur. Nggak ngasih bayi? Enggak. Mana gitu anak? Mana makanannya? Siale aja masih ngerem di kamar. Lah, barusan gue lihat kok di dapur. Di dapur gimana? Orang di kamar kok. Serius lu? Serius lu tadi Ale di sini? Ngapain sih gue bohong? Dada aja lu. Untuk semalam gue tidur sendirian gak diapa-apain. Dobrak aja, Im. Hitungan ketiga. Kita dobrak 1, 2, 3. Lu yakin di sini? Gue yakin. Kalau nggak ada gimana? Kita dobrak aja. Al, bangun Al. Al, lu kenapa Al? Al, bangun Al. Al, lu kenapa nih? Lu kenapa? Lu kenapa nih? Ini gua nih. Si Alim kenapa? Kodam, lo ingat gak Im? Dulu, kakek ngamain beberapa ibu untuk ngejaga keluarga kita dari penjaga. Ini Kodam Im. Kodam yang masih tersisa untuk jagain rumah ini.
Lim, 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 Lim. Mas, ini ada apa ya? Loh, itu teman Mas apa, Mas? Kita habis diserang sama jin. Busetnya. Lah, terus jinnya kemana, Mas? Udah kita usir kok, Mas. Jadi, mas-masnya nggak perlu takut lagi dengan rumah ini, oke? Wih, keren, Mas. Serius nih, Mas? Ini rumah udah aman, udah gak ada setannya? Iya, Mas. Kita udah biasa kok. Kalau Mas bisa ngusir setan, berarti Mas bisa bantuin saudara saya. Kebetulan rumah saudara saya banyak setan ya, Mas. Enggak, Mas. Kita bukan tim pengusir setan kayak gitu. Pokoknya Mas tenang aja, nanti saya bayar 3 kali lipat. 3 kali lipat loh. Nama saya Alia. Dulu yang saya ingat, saya bisa merasakan sosok makhluk halus itu. Kira-kira umur saya 4 tahun. Menginjak 6 tahun, saya bisa melihat makhluk halus tersebut. Tapi tidak begitu nyata. Kejadiannya waktu itu saat kami ada di rumah nenek, saya sedang bermain boneka. Saya merasa ada sosok makhluk, bahwa makhluk itu sedang memperhatikan saya. Saat saya coba melirik melihat kembali, makhluk itu berjalan masuk ke kamar kakek. Padahal kamar itu hanya kakek yang bisa masuk. Saya coba mengikuti makhluk tersebut, tapi langkah saya dihentikan oleh nenek yang mengajak saya untuk makan bersama. Di malam hari, waktu saya ingin tidur, saya pergi dulu ke kamar nenek. Sampai saya di kamar nenek, saya melihat beliau sedang berada duduk di meja hiasnya. Saya melihat beliau sedang mengenakan kalung giok kesayangannya. Beliau menyadari kehadiran saya. Beliau mengajak saya untuk duduk. Beliau bertanya kepada saya, sedang apa saya di sini? Saya berkata bahwa saya ingin mengucapkan selamat malam. Beliau tersenyum kepada saya. Beliau membuka kalung gioknya dan memberikan itu kepada saya. Beliau memasangkan kalung gioknya ke leher saya dan berkata, ini hadiah untukmu. Selalu kamu jaga dan selalu kamu pakai. Di situ saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya hanya cuma diam dan tersenyum kepada beliau. Terlihat beliau sangat pucat karena memang beliau sedang sakit. Pagi harinya saya shock, terkejut karena tahu beliau sudah meninggal. Anehnya, dokter menyatakan bahwa beliau meninggal 8 jam yang lalu. Kalau dipikir-pikir, berarti saat malam saya datang ke kamar beliau sudah meninggal. Berarti siapa yang berbicara dengan saya? Saat di kuburan, saya melihat sesosok wanita cantik berjubah putih menatap tersenyum kepada saya. Saya heran, saya juga tidak tahu dia itu siapa. Tapi saat saya tidak sengaja mempalingkan pandangan saya kepada hal yang lain dan kembali melihat wanita tersebut hilang. Itu adalah hal yang benar-benar menurut saya sangat aneh. Karena sebelumnya saya hanya bisa merasakan
melihat tapi tak nyata. Di umur 11 sampai 10 tahun yang lalu, saya akhirnya membiasakan diri untuk melihat mereka. Di umur 10 atau 11 tahun, saya sudah terbiasa melihat mereka. Sampai akhirnya di umur saya 15 tahun, saya bisa berbicara dengan mereka. Terus seperti itu. Semakin bertambahnya umur saya, semakin juga tajam penglihatan saya, kemampuan saya. Tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi pada saya. Orang tua saya, teman-teman saya, sampai akhirnya saat kami, Halim, Baim, mendatangi rumah kakek, saya sebenarnya ingin sekali melihat kamar yang dulu tidak boleh saya masuk, yang dimana hanya kakek yang boleh masuk ke kamar itu. Di malam kejadian itu, saya mencoba ngecek kamar kakek. Tapi tiba-tiba setelah saya memegang engsel pintu dari kamar kakek, keadaan menjadi gelap. Semua gelap. Saya mencoba untuk berjalan, menelusuri kegelapan itu. Tapi tidak ada ujungnya. Sampai akhirnya ada satu sinar. Sinar itu berkilau dan membentuk sebuah wujud. Ternyata dia wanita yang dulu pernah saya lihat di kuburan nenek. Dia berkata kepada saya kalau dia akan membantu saya keluar dari kegelapan ini. Saya bingung karena saya baru pertama kali berbicara dengan dia. Dia berkata kalau dia akan selalu melindungi saya karena dia ada selalu untuk saya. Dirinya sudah tergabung dengan saya selama ini. Saya bingung, apa maksudnya? Tapi saya baru menyadari, wanita itu berkata kalau dia akan selalu melindungi saya. Saya bingung, apa maksudnya? Ternyata selama ini dia sudah ada di samping saya, hidup bersama saya dalam giok yang diberikan oleh nenek saya. Saat dia memegang saya terbangun. Saya terkejut saat melihat Halim sedang menyerang Baim. Wanita tersebut berkata kepada saya cara untuk mengalahkan makhluk itu. Dengan bantuannya, saya bisa mengalahkan makhluk tersebut dan mengusirnya.